jumpa lagi dalam pembelajaran PJOK. Kali ini pembelajaran Bapak akan arahkan ke dalam materi senam lantai. Kita lanjut saja. Senam lantai. Senam lantai atau bisa disebut floor exercise atau juga bisa disebut dengan gimnastik merupakan kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di atas lantai. Jadi sesuai dengan namanya senam lantai. Sebutan dengan gimnastik. Istilah gimnastik ini adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu gymnos, yang artinya telanjang atau latihan dengan keadaan telanjang. Karena zaman dulu tidak ada bahan pakaian yang elastis seperti sekarang, sedangkan gerakan dari senam lantai ini memerlukan kelenturan. Maka dari itulah gerakan senam lantai dilakukan dengan keadaan telanjang pada zaman dahulu. Sejarah senam lantai. Senam lantai sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sampai saat ini belum pasti diketahui untuk tahun pertamanya. Misal di Cina, gerakan menyerupai senam lantai banyak digunakan sebagai sarana pengobatan, dan ada juga di Yunani. Di Yunani, gerakan semacam senam lantai ini dilakukan sebagai gerakan yaitu suatu persembahan kepada para dewa yang dipuja di sana, yaitu dewa Zeus. Jadi dewa Zeus pada zaman itu. Di Indonesia sendiri, senam lantai mulai masuk pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1912. Seiring populernya olahraga senam di kalangan masyarakat Indonesia, maka dibentuklah organisasi senam yang diberi nama Persani, yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 1963. Organisasi internasionalnya yaitu disebut dengan FIG atau FIGS, berdiri pada tanggal 23 Juli 1881. Mengingat kata gimnastik kembali, untuk tempat melakukan latihan atau berbagai aktivitas gerakan senam lantai itu dilakukan di dalam satu ruangan yang diisi dengan alat-alat senam lantai. Setelah itu, ruangan tersebut disebut dengan istilah gimnasium. Jadi gimnasium ini adalah tempat untuk melakukan latihan atau berbagai gerakan senam lantai. Mengenai sarana dalam senam lantai, yang terpenting adalah adanya matras. Biasanya matras ini berbahan spons atau karet, ukurannya 1,2 x 2 meter atau 1,2 x 3 meter. Bisa dibeli terpisah seperti ini yang digunakan sebagai latihan, matras latihan terpisah, atau juga saat perlombaan. Itu bisa disatukan atau sudah menjadi kesatuan seperti pada gambar ini. Jadi 12 x 12 meter. Ini matras ukuran dalam perlombaan senam lantai, yaitu 12 x 12 meter. Selanjutnya, Bapak perkenalkan kepada kalian mengenai sarana senam lantai yang menggunakan alat atau senam lantai yang menggunakan alat. Alat-alatnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah alat-alat senam lantai yang menggunakan alat. Sedangkan untuk kita yang belajar di teknik dasar, Bapak akan ajarkan kalian senam lantai tanpa menggunakan alat, tapi tetap kita menggunakan sarana berupa matras. Karena kalian melakukan latihan di rumah masing-masing, Bapak harapkan kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan kasur yang ada di rumah sebagai matras, agar kita tetap aman, terjaga dalam melakukan latihan di rumah. Oke, inilah jenis-jenis senam lantai yang tanpa menggunakan alat. Bapak perkenalkan satu-satu, yaitu yang pertama ada guling ke depan, guling ke belakang, lompat harimau, lenting tangan,
meroda, lenting tangan putar, lenting tangan ke belakang, berdiri dengan kepala, berdiri dengan tangan, kayang, sikap lilin, salto ke depan, salto ke belakang, dan guling lenting. Itu merupakan berbagai jenis senam lantai tanpa menggunakan alat. Tapi untuk kita yang berada di teknik dasar, paling dasar untuk semester ini, Bapak akan ajarkan kalian 4 dari keseluruhan gerakan senam lantai tanpa alat ini. Yang pertama itu kita akan peragakan kayang. Yang kedua sikap lilin. Yang ketiga ada guling ke depan. Yang keempat ada guling ke belakang. Bapak akan ajarkan 4 itu dulu sebagai dasar kalian di semester awal ini. Sebelum memperagakan, kita lanjut dulu ke unsur-unsur senam lantai. Unsur-unsur senam lantai yang pertama itu ada unsur keberanian, unsur kelenturan, unsur kekuatan, unsur keseimbangan, unsur keluasan, dan yang terakhir unsur keindahan. Sekarang mari kita bahas satu-satu mengenai gerakan yang akan kita peragakan nanti. Yang pertama ada gerakan kayang. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik, kemudian merenggang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Untuk gerakan ini ada 2 teknik awalannya, yaitu ada awalan berdiri dan awalan berbaring. Untuk yang memang belum bisa atau pertama kali mencoba, Bapak sarankan agar melatih dulu dalam keadaan berbaring atau awalan yang berbaring. Untuk gerakannya, silakan kalian bisa amati dalam video berikut ini. Oke, ini merupakan deskripsi kayang dengan awalan berdiri. Kalian bisa cermati deskripsinya sebelum melakukan gerakan di rumah masing-masing. Begitu juga dengan deskripsi dari gerakan kayang dengan awalan berbaring. Silahkan cermati dulu deskripsinya di rumah masing-masing, baru melakukan gerakan sesuai dengan deskripsi dan video Bapak tadi. Gerakan yang kedua adalah sikap lilin. Sikap lilin ini merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasanya dilakukan di atas matras. Dengan kaki yang tegak berada di atas, sementara kepala berada di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Kalian bisa amati foto Bapak, itu merupakan contoh dari gerakan sikap lilin. Kaki di atas, setelah itu tangan sebagai penyangga dan kepala berada di bawah. Langkah-langkah gerakannya adalah sebagai berikut. Silakan kalian cermati deskripsi ini di rumah masing-masing sebelum melakukan gerakan dari sikap lilin. Gerakan yang ketiga adalah roll depan atau forward roll. Roll depan, kita kenal dengan gerakan guling ke depan, merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan. Nantinya akan kena yaitu di tengkuk, punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Itulah urutan badan belakang yang akan mengenai matras.
Didahului dengan menempelkan kedua tangan di matras. Setelah itu yang kalian tempelkan adalah bagian tengkuk atau kepala bagian belakang. Atau biar aman kalian gunakan bahu atas. Jangan sekali-kali menempelkan kepala bagian depan, bahkan kepala bagian atas, karena itu akan berakibat pada cedera atau sakit di leher. Untuk menghindari itu, kalian silakan gunakan atau tempelkan tengkuk atau bahu atas. Secara teknis, roll depan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni cara dengan awalan berdiri dan juga cara dengan awalan yang jongkok. Oke, ini merupakan langkah gerakan roll depan dalam posisi berdiri. Jadi deskripsinya seperti ini. Kalian bisa baca dan cermati di rumah. Inilah deskripsi dalam tampilan gerakan roll depan dalam posisi berdiri. Setelah itu, ini langkah gerakan roll depan dalam posisi jongkok. Silakan cermati lagi di rumah, ini deskripsinya sesuai dengan gerakan yang sudah Bapak contohkan tadi. Oke, teknik yang paling terakhir atau yang keempat adalah roll belakang atau back roll. Roll belakang merupakan gaya dari gerakan senam lantai yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang dengan melalui bagian belakang badan, yaitu kita balik sekarang dari panggul. Setelah itu pinggang, punggung, serta tengkuk yang terakhir. Ini merupakan kebalikan dari roll depan. Dan ini merupakan langkah dari gerakan roll belakang yang perlu kalian cermati deskripsi-deskripsinya seperti ini. Roll belakang baik itu jongkok maupun berdiri sama saja, yang membedakannya adalah di posisi awal. Kalau posisi awalnya jongkok dengan jongkok, sedangkan kalau yang berdiri posisi awalnya adalah berdiri.